Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiran, serta undang Roh Kudus ke dalam hati. Yuk, kita mulai sekarang. Selamat pagi adik-adik. Baik, halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semua pasti dalam keadaan sehat kan? Yuk adik-adik yang masih ngantuk, buka matanya yuk. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk. Ya adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan satu penyembahan saat pagi hari. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
tadi Tuhan telah menjagai, melindungi kami sepanjang kami beristirahat, hingga kami pada pagi hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar, dan terlebih lagi kami masih bisa memuji, menyembah, beribadah kepadamu ya Tuhan. Hadirat dalam ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Beracara bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik, karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan badan kita untuk Tuhan sambil kita nyanyi yuk. Ku mendaki ke Bukit Sion. kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, dan Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap pimpin dan sertai, agar firman Tuhan yang dibagikan dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Adik-adik, puji Tuhan ya, kita kembali lagi di hari Minggu yang penuh berkat ini. Nah adik-adik, ada kakak Milka di sini, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Betul, kita harus jangan lupa jangan tidur malam-malam, juga jangan lupa olahraga ya, biar sehat terus, oke? Nah adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama kita ambil Alkitabnya, kita taruh dulu gadgetnya itu, kita taruh dulu handphonenya, kita taruh game-gamenya, kita ambil Alkitab kita ya di tangan kita. Nah adik-adik, kakak Milka tuh hari ini mau menceritakan sebuah kejadian yang luar biasa banget. Di sini tuh kakak Milka semakin diingatkan lagi bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, amin. Adik-adik ingat gak sih ada satu tokoh nih yang disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel yang waktu itu tuh berada di dalam tekanan, berada di dalam perbudakan Mesir. Nah cuman Tuhan tuh menyuruh satu tokoh ini untuk mengeluarkan atau memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ada yang tahu adik siapa? Betul, Musa. Nah adik-adik, Tuhan baik banget ya. Tuhan tuh menaruh belas kasihan kepada bangsa Israel. Sebetulnya juga mengasihi bangsa Israel, biar bangsa Israel tuh nggak dibudak, nggak juga disuruh-suruh. Kasihan banget bangsa Israel tuh, dia harus bekerja, dia harus capek banget pokoknya, kasihan banget ya. Nah maka dari itu Tuhan tuh berbelas kasihan, akhirnya Tuhan suruh Musa. Tapi adik-adik tahu nggak sih, dalam perjalanannya Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu sama sekali nggak mudah. Banyak masa-masa sulit, hal-hal yang sukar, banyak hal-hal yang aduh kayaknya kok menderita banget gitu ya. Tapi adik-adik, justru dalam masa-masa yang sukar seperti inilah kita bisa melihat bahwa wah ternyata tangan Tuhan itu menyertai loh bangsa Israel. Nah ada satu peristiwa yang kakak Milka mau ceritain sama adik-adik. Nah kita buka sama-sama yuk di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Oke, udah siap ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Kakak Milka baca di sini, adik-adik baca di rumah adik-adik masing-masing. Oke, judulnya apa? Dimarah dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Terus Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kamu kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Luar biasa, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Nah adik-adik, jadi kita flashback sedikit ya.
salah satu mujizat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel itu adalah terbelahnya laut Teberau. Karena waktu itu kan bangsa Israel harus menyeberangi laut Teberau, tapi gimana caranya coba? Mereka lagi dikejar-kejar tuh sama bangsa Mesir, orang-orang Mesir di belakangnya, tapi masa mereka harus berenang? Laut kan dikira kolam berenang kalau kita biasa ke hotel. Laut itu kan sangat amat luas gitu ya. Akhirnya adik-adik, akhirnya di situ Tuhan bilang ke Musa, angkat tongkatnya ke atas dan di situ laut akan terbelah. Dan adik-adik tahu nggak? Bener loh, waktu itu laut Teberau terbelah menjadi dua. Itu tuh kayak tembok. Ini sisi kanan, sisi kirinya itu air laut, dan tengah-tengahnya itu adalah jalanan yang kering. Jadi Tuhan mempermudah bangsa Israel untuk melewati semuanya itu. Nah, puji Tuhan banget ya, Tuhan itu keren banget pokoknya. Nah, akhirnya setelah dari menyeberangi laut Teberau itu, mereka disuruh pergi ke padang gurun, namanya padang gurun Shur. Nah, adik-adik, namanya padang gurun ya, itu kan kayak gersang banget, panas banget, mana ada kayak di Lembang ya, sejuk adem yang biasa kita pakai jaket gitu. Di sana tuh panas banget padang gurun. Nah, akhirnya nih di padang gurun itu gak ada air sama sekali ya, adik. Akhirnya kita lihat di ayat 22, ternyata nih, lihat nih, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Adik-adik bayangin aja, udah mah jalan di padang gurun, mereka nggak bisa dapat minum, panas. Coba deh bayangin, kita aja nih yang mungkin tinggal di nggak begitu panas ya, ada AC di rumah. Kalau kita nggak minum 3 hari aja, kita juga pasti udah haus banget ya adik-adik. Bayangin mereka gimana sulitnya mereka waktu itu untuk mencari minum aja, mereka susah banget gitu ya. Nah, akhirnya di ayat 23 kita baca nih ya, sampailah mereka ke Mara. Mara itu sebuah tempat, bukan marah-marah ya. Mara itu sebuah tempat. Akhirnya di Mara itu ada adik-adik air gitu ya, persediaan air. Cuman kita belum selesai nih bacanya. Di ayat 23 ada sih air, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasanya. Bayangin, mereka udah seneng nih, guys ada air. Taunya airnya pahit rasanya. Kita aja nih kadang sekarang nyari obat aja nyarinya yang manis ya, mana mau kita disuruh minum yang pahit. Nah, mereka akhirnya menemukan air yang rasanya pahit gitu. Nah, dari sini tuh Israel mulai tuh bersungut-sungut, mulai marah-marah. Musa, mana sih? Katanya kita mau dibebasin, tapi kok kita malah jadi menderita gini? Mendingan aku balik lagi aja deh ke Mesir. Seenggaknya aku dikasih makan atau apa gitu. Seenggaknya aku bisa minum. Ini aku nggak bisa minum sama sekali. Mulailah bersungut-sungut dia. Akhirnya meragukan lagi kuasa Tuhan. Nah, akhirnya setelah itu Musa juga berdoa sama Tuhan. Dia mencari suara Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, biar Tuhan yang menyatakan mujizatmu Tuhan, kasihani bangsa Israel, dia mau minum kayak gitu. Musa terus berdoa mencari suara Tuhan gitu ya. Nah, setelah akhirnya nih di ayat 25 Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akhirnya menunjukkan sepotong kayu. Jadi waktu itu ada sepotong kayu, dan waktu itu Musa disuruh untuk melemparkan sepotong kayu itu ke air yang rasanya pahit itu. Adik-adik tahu, dari air yang rasanya pahit banget ya, bahkan kayaknya lebih pahit daripada obat, akhirnya kayu itu disuruh lemparkan dan airnya menjadi air yang manis. Luar biasa ya, Tuhan baik banget. Nah, akhirnya setelah air itu menjadi manis dan akhirnya puji Tuhan mereka juga jadi bisa minum ya adik-adik. Akhirnya Tuhan memberikan ketetapan, memberikan peraturan-peraturan yang harus mereka jalankan. Nah, adik-adik tahu gak sih satu ketetapan Tuhan yang Tuhan kasih tahu sama mereka? Salah satunya adalah, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan, keren banget ya. Nah, akhirnya
mereka tuh disuruh untuk pokoknya kamu dengerin lah sama aku, taat, cari sungguh-sungguh suara Tuhan kayak gitu ya. Nah akhirnya setelah itu kita lihat ayat 27, sesudah itu dari Mara itu sampailah mereka melanjutkan perjalanannya di Elim. Di sana ada, lihat adik-adik, luar biasa banget, 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya apa? Berarti mereka nggak akan lagi kehausan, mereka nggak akan lagi kelaparan. 12 mata air dan 70 pohon korma. Betapa luar biasanya Tuhan ya adik-adik ya. Nah, Kamilha mau menyampaikan 2 hal yang bisa kita pelajari dari firman ini adalah yang pertama, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Karena tau gak sih adik-adik, bersungut-sungut itu kita tuh kayak apa ya, mengeluh gitu, kayak aduh kenapa sih, dan sampai kayak gitu. Sebab bersungut-sungut itu artinya kita gak percaya sama Tuhan, kita tuh gak percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan yang akan memberkati kita tepat pada waktunya Tuhan gitu adik-adik. Nah makanya tugas kita apa coba? Tugas kita percaya dengan segenap hati, kita sungguh-sungguh kita cari Tuhan ya adik-adik ya. Oke, yang kedua adalah kalau lagi ada masalah nih, Tuhan mengizinkan masalah datang ke dalam kehidupan kita, kita tuh jangan malah menjauh dari Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Betapa mudahnya kalau misalnya kita lagi gak ada masalah, kita lagi happy-happy aja, kita mudah banget gitu untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mengasihi kita, Tuhan Yesus itu pokoknya luar biasa. Tapi ketika misalnya ada masalah nih, kayak tadi bangsa Israel gitu ya, diizinkan Tuhan untuk adanya cobaan gitu. Tuhan gak pernah mencobai kita, tapi Tuhan mengizinkan untuk kebaikan kita dan untuk merencanakan, maksudnya rencana Tuhan itu gak pernah untuk mendatangkan kejahatan gitu. Kalau misalnya Tuhan izinkan, berarti itu akan berujung kepada kebaikan. Nah ketika Tuhan izinkan kita ada masalah, sulit banget untuk kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Maka dari itu kita juga harus terus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau lagi gak ada masalah sekalipun nih misalnya, atau justru misalnya lagi ada masalah, kita jangan menjauh dari Tuhan, tapi kita berdoa, Tuhan aku mau dengerin suara Tuhan. Kayak tadi ya Musa ketika ada masalah, Musa ya larinya ke siapa? Larinya ke Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan kasih belas kasihan segala macam kayak gitu, dan Tuhan pasti tolong kita semua kok ya. Nah terus kakaknya lah gimana caranya dong? Yaitu yang pertama, saat teduh itu misalnya berdoa, mengucap syukur, ya berdoa aja seperti adik-adik cerita sama Tuhan, kayak misalnya Tuhan aku senang banget loh hari ini aku baru dapat mainan, atau Tuhan terima kasih karena hari ini aku masih bisa makan, masih bisa ya hidup, ini semua karena kebaikan Tuhan. Berbicaralah, aku siap untuk mendengarkan, seperti itu ya adik-adik. Amin. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang yuk adik-adik kita lipat tangan kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Kita bawa kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan, milik Tuhan, dan biar Tuhan yang merencanakan dan berperkara dalam kehidupan kita ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat setiap kasih-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini nih, semua oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Tuhan, biarlah ini adalah memang benar-benar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sehingga Tuhan, kami gak cuma mendengarkannya, tapi kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau Tuhan agar kehidupan kami juga tidak bersungut-sungut. Kami mau Tuhan untuk percaya sama Tuhan. Kami mau untuk bersungguh-sungguh untuk mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus gak pernah berhenti-hentinya untuk menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati untuk adik-adik dari kata ini dan seluruh keluarganya. Tuhan Yesus yang buat orang tuanya juga berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan yang memberkati kehidupan adik-adik ini, biar adik-adik ini selalu diberikan kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Belum selesai, kita masih ada ayat hafalan. Betul, ayat hafalan ada di 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Yuk kita sama-sama buka 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Yuk sama-sama kita baca ya sekarang ya.
1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak semua teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh.